Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi hukum tata negara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang lembaga negara. Yang pertama itu klasifikasi lembaga negara. Klasifikasi lembaga negara itu terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan hierarkinya, berdasarkan sumber wewenang, dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu berdasarkan hierarkinya, terdiri dari organ lapis pertama atau lembaga tinggi negara. Contohnya itu seperti presiden, wakil presiden, DPR, MPR, DPD, MK, MA, dan BPK. Dan yang kedua itu organ lapis kedua atau lembaga negara. Contohnya itu seperti Menteri Negara, Kepolisian, TNI, KY, KPU, Bank Sentral, dan lembaga negara lainnya. Terus yang ketiga itu adalah organ lapis ketiga atau yang disebut lembaga daerah. Contohnya itu seperti Pemda Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota. Setelah memahami berdasarkan hierarkinya, selanjutnya berdasarkan sumber kewenangan. Berdasarkan sumber kewenangan ini terbagi dalam 4 lembaga yang dibentuk. Yang pertama itu lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Contohnya itu seperti DPR, DPD, Presiden, BPK, MPR, MK, MA, dan KY. Setelah itu lembaga yang dibentuk berdasarkan UU. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU itu contohnya seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPAI, KPK, Komnas HAM, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu lembaga yang dibentuk berdasarkan PP atau Perpres. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres itu contohnya seperti Badan Ekonomi Kreatif, Kantor Staf Presiden, Lembaga Ketahanan Nasional, Satgas Saber Pungli, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu lembaga yang dibentuk berdasarkan Permen. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Permen ini dibentuk atas inisiatif Menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhannya berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian lembaga ini dapat berbentuk dewan maupun lembaga panitia-panitia. Kemudian juga untuk ketentuan yang lebih lanjut itu diatur keputusan menteri atau keputusan pejabat di bawah menteri. Setelah memahami berdasarkan kewenangannya, yang terakhir berdasarkan fungsinya. Fungsinya itu yang pertama sebagai lembaga negara utama, dan yang kedua itu sebagai lembaga negara bantu. Selanjutnya saya akan berbicara mengenai penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran itu merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Ada 9 teori penafsiran menurut Prof. Jimli Asyidik. Yang pertama itu penafsiran harfiah. Penafsiran harfiah itu penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Yang kedua adalah ada penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran terhadap kata-kata dalam peraturan per-UU-an sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Terus yang ketiga itu ada penafsiran historis. Penafsiran historis itu penafsiran menurut
sejarah perumusan perundang-undangannya. Terus keempat, ada penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis itu penafsiran menurut konteks sosial saat suatu naskah per-UUan dirumuskan. Terus yang kelima itu penafsiran sosiohistoris. Penafsiran sosiohistoris itu penafsiran menurut konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah per-UUan. Terus yang keenam itu ada penafsiran filosofis. Penafsiran filosofis itu adalah penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Terus yang ketujuh ada penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis itu adalah penafsiran dengan mengedepankan tujuan dan jangkauan hukum atau teks per-UUan. Terus yang kedelapan, penafsiran holistik. Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Dan yang terakhir itu penafsiran holistik tematis sistematis. Penafsiran holistik tematis sistematis yaitu dapat dipersamakan dengan holistik, hanya dilakukan secara sistematis. Selanjutnya saya akan bicara tentang hukum acara MK atau hukum acara tata negara. MK itu adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi. Perkara-perkara yang menjadi wewenang MK itu adalah perkara-perkara konstitusional. Apa itu konstitusional? Yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa atau memutus perkara itu adalah konstitusi itu sendiri. Setelah itu, maksud dan fungsi hukum acara MK. Hukum acara MK yang dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Kemudian karakteristik hukum acara MK. Yang pertama itu, hukum acara MK memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Yang kedua itu, karakter perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu berkarakter sendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari di peradilan biasa yang lain, karena adanya sifat kepentingan umum yang tersangkut di dalamnya. Terus yang ketiga itu bersifat public interest. Putusan yang diminta oleh pemohon dan diberikan oleh MK membawa akibat hukum tidak hanya mengenai seorang yang mengajukan permohonan, tapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah, masyarakat hukum adat, juga masyarakat pada umumnya. Terus yang keempat, MK juga tunduk pada kekuasaan kehakiman sebagai konsekuensi kedudukan dan wewenang MK sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman selain MA. Misalnya dalam penerapan asas due process of the law pada setiap perkara di peradilan, sikap netralitas dan kemandirian dalam menegakkan hukum. Dan yang kelima itu, MK juga harus tunduk pada asas-asas peradilan yang baik yang dianut secara universal dalam hukum acara pada umumnya.
Kemudian asas-asas hukum acara MK. Yang pertama itu persidangan terbuka untuk umum. Terdapat dalam pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman dan pasal 40 ayat 1 UU MK. Dan yang kedua, independen dan imparsial. Terdapat dalam pasal 2 UU MK dan pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga itu peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah. Terdapat dalam pasal 4 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya itu hak untuk didengarkan secara seimbang. Selanjutnya, hakim aktif dalam proses persidangan. Asas hakim aktif ini muncul karena ada karakter publik interest perkara di MK. Selanjutnya itu Louis Suryanovich pada pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian hakim MK itu harus siap menjadi mujadid melalui sarana interpretasi, konstruksi, dan hermeneutika hukum. Dan yang terakhir itu asas praduga keabsahan. Asas ini menyatakan bahwa tindakan penguasaan dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Kemudian mengenai sumber hukum acara MK. Sumber hukum acara MK itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung itu terdiri dari UU MK, PMK, jurisprudensi MK. Dan yang tidak langsung itu UU HK acara perdata, TUN, pidana, pendapat sarjana atau doktrin, HK acara jurisprudensi negara lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.